vetonya ada di Presiden Trump sebagai chairman. Trump itu mengatakan di dalam itu BOP itu piagamnya dia boleh mengundang, tapi dia boleh mendepak. Gila nggak? Nah, jadi itu hal-hal yang saya lihat di dalam piagam BOP. Ini jauh sekali dari yang divisikan oleh resolusi Majelis Umum, Dewan Keamanan 2803. Halo Sobat Ainus, balik lagi di Bikin Terang. Dan kali ini bersama saya Fazilah Kenisa dan juga saya Rizky Rizky Hasan. Nah, dan kita lagi ngomongin yang bahas yang rame-rame soal isu di luar negeri ya. Ya, isu geopolitik di luar negeri dan kaitannya dengan Indonesia. Nah, sudah hadir bersama kita di sini Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. Terima kasih Prof telah bergabung di Bikin Terang dan semoga Prof bisa bikin terang ya Mas Rizky. Amin, Mbak Fazilah sama Mas Rizky ya. Informasi-informasi yang tadinya gelap, semoga bisa lebih terang dengan lagi. yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto. Oke, kita ke mana dulu nih? Kita ke Board of Peace dulu ya. Ini lagi rame dibahas di media sosial gitu. Prof, soal keikutsertaan Indonesia di Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Trump, kalau menurut pandangan Prof, apakah sudah tepat kita masuk ke sana? Atau bagaimana? Jadi gini, pertama yang kita perlu pahami adalah, ingat kan waktu Bapak Presiden ke Majelis Umum PBB, lalu menyampaikan pidato, itu di 2025 kan? Nah, setelah pidato itu, Bapak Presiden diundang sama Presiden Trump, dengan juga pemimpin-pemimpin Islam lainnya, yang sekarang disebut sebagai New York Club lah gitu ya. Nah, di dalam pertemuan itu Presiden Trump menyampaikan, ini nih saya punya 20 poin proposal untuk perdamaian di Gaza. Nah, rupanya kayaknya sih ya para pemimpin udah dapat lah briefingnya kira-kira gitu. Dan mereka bilang oke, setuju nih, bagus nih 20 poin ini. Nah, terus kemudian Presiden Trump juga sudah menyampaikan ke Netanyahu, Israel, dan kemudian lewat utusan khususnya Steve Witkoff ke Hamas gitu kan. Kelihatannya semua bilang oke, bagus deh, setuju gitu kan. Nah, setelah itu oleh Amerika Serikat dibawa ke Dewan Keamanan PBB ya, untuk dimintakan semacam di-endorse lah dalam bentuk resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, di situ setuju, kecuali ada 2 negara kalau saya tidak salah yang abstain, kalau nggak salah Rusia dan Cina begitu ya. Nah, tapi prinsipnya setuju dan itu keluar. Nah, itu yang dikenal sebagai resolusi 2803. Nah, dalam resolusi itu 20 poin proposal itu ditaruh di dalam lampiran, di dalam aneks. Nah, di dalam 20 poin itu Trump mempropose akan adanya yang namanya Board of Peace. Dan yang kedua adalah ada yang namanya International Stabilization Force. Jadi ini pasukan ini. Jadi yang di resolusi 2803 itu disebutkan bahwa mereka menyambut hadirnya yang namanya Board of Peace. Tapi sebagai transitional administration. Artinya sebagai pemerintahan sementara. Kan gitu. Terus juga ISF nanti tugasnya adalah melakukan demilitarisasi dan kemudian juga perlucutan senjata. Nah, nanti kalau itu semua udah beres, baru nanti tentara Israel IDF akan mundur dari Gaza. Udah kan? Nah, terus kemudian ada pertemuan Davos. Itu yang kemarin ini ya, Bapak Presiden juga hadir. Nah, itu nggak ada berita tentang akan adanya penandatanganan piagam BOP. Nah, tiba-tiba kita juga banyak yang terkejut ya, ada penandatanganan piagam BOP. Jadi piagam ini kayak anggaran dasar lah untuk BOP-nya itu. Oke, mungkin karena waktu yang mepet dan kemudian juga tidak bisa dilakukan kajian, Bapak Presiden ya itu disodorkan, mungkin ada seremoninya kan, disodorkan ya udah tanda tangan. Dengan pemikiran mungkin pada waktu itu sesuai dengan yang ada di dalam resolusi 2803, yaitu pemerintahan sementara. Tapi setelah piagam ini tersebar gitu kan, termasuk saya bisa mengakses gitu ya piagam ini, saya baca, waduh, beda bener.
Ya, beda benar dengan yang ada di dalam resolusi, yang divisikan oleh resolusi. Apa yang paling krusial perbedaannya? Paling tidak ada 4 hal. Oke. Pertama adalah skopnya. Ternyata BOP yang dibuat oleh Trump ini, skopnya adalah bukan transisional, bukan transisi, bukan pemerintahan transisi, tapi bisa lebih lama. Dan yang kedua, tidak hanya berkaitan dengan Gaza. Kalau yang diresolusikan berkaitan dengan Gaza. Tapi di sini, yang BOP dibuat oleh pemerintahan Trump, itu nggak ada kata-kata Gaza. Jadi di situ dibilang pokoknya areas affected by conflict. Jadi wilayah-wilayah yang terdampak oleh konflik. Jadi dia akan punya peran BOP ini pada wilayah-wilayah yang terdampak oleh konflik. Wah, ini kok jadi beda nih cerita, jadi lebih luas kan begitu. Lalu kemudian di situ juga yang kedua disampaikan bahwa struktur organisasinya, biasanya kalau organisasi internasional kan ada negara-negara yang menjadi anggota dan negara-negara itu diwakili oleh kepala pemerintahannya. Nah, kalau yang dalam BOP ini enggak. Ada yang namanya chairman. Baru ada yang namanya kepala-kepala negara. Chairman ini lebih tinggi nih kedudukannya daripada kepala negara, kepala pemerintahan. Siapa itu chairmannya? Donald J. Trump. Di pasal 3 ayat 2 mengatakan seperti itu. Wih, gila saya bilang. Lalu kemudian Donald Trump itu berperan sebagai satu chairman, inaugural chairman, chairman pertama, dan yang kedua sebagai wakil dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi Presiden Amerika Serikat lebih rendah daripada chairman. Termasuk ya tentu ya Presiden Indonesia, Presiden dari banyak negara, kan begitu ya jadi anggotanya. Lah, saya bilang ini organisasi internasional apa-apaan nih? Dalam pengalaman saya mengajar hukum internasional, meneliti dan sebagainya, termasuk organisasi internasional, nggak ada lembaga yang seperti ini. Waduh, kaget juga saya, ya kan? Nah, itu bahkan yang namanya chairman itu dia punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Veto power juga luar biasa. Kalau di Dewan Keamanan PBB kan ada 5 negara, tapi negara. Bisa aja kan pergantian pemerintah dan sebagainya. Kalau ini enggak, chairman yang punya dan cuma sendirian. Jadi kalau misalnya kita dapat permanent seat gitu ya, kursi yang permanen gitu kayak misalnya di Dewan Keamanan PBB, itu bukan berarti kita punya hak veto. Nggak ada sama sekali. Vetonya ada di Presiden Trump sebagai chairman. Trump itu mengatakan di dalam itu BOP itu piagamnya dia boleh mengundang, tapi dia boleh mendepak. Gila nggak? Semua kalau keputusan harus ditentukan secara mayoritas oleh anggota dari BOP. Dengan catatan ada persetujuan dari approval dari chairman. Nah, gimana saya bilang? Powerful banget. Powerful sekali. Belum lagi di situ disebutkan bahwa negara-negara kalau mau lebih dari 3 tahun berada di BOP itu, maka harus menyumbang 1 miliar US dollar. Wow. Ya kan? Nah, kita juga nggak tahu nih 1 miliar US dollar ini apakah untuk Gaza, kalau misalnya ada yang meresolusikan Gaza, atau untuk yang keperluan lain. Kan kita nggak tahu. Belum lagi ditambah lagi, kalau saya lihat, chairman itu yang bisa menentukan kapan akan dibubarkan ini BOP. Walaupun ada ketentuan, pokoknya bisa saja berdasarkan pertimbangan dari chairman atau setiap tahun ganjil, ya itu bisa ditentukan untuk dibubarkan. Misalnya sekarang 2026 berarti masih enggak, 2027 bisa, 2028 nggak bisa, 2029 bisa. Tapi kan kita tahu nih 2029, saya langsung berpikir Trump selesai 2029, jangan-jangan langsung dibubarin sama dia kan ya? Karena apa? Belum tentu pengganti Trump, terutama kalau dia dari Partai Demokrat, Presiden Amerika Serikat, mau berada di bawah chairman. Iya kan? Belum lagi, sekarang ini Trump mempunyai power, katakanlah chairman itu punya power. Karena dia adalah Supreme Commander dari Angkatan Perang Amerika Serikat sebagai presiden. Coba sekarang kalau dia sudah tidak lagi jadi presiden, apakah dia akan jadi Supreme Commander sebagai chairman? Kan nggak mungkin. Nah, jadi itu hal-hal yang saya lihat di dalam piagam BOP ini jauh sekali dari yang divisikan oleh resolusi Majelis Umum Dewan Keamanan 2803. Oleh karena itu, misalnya waktu Prancis diminta untuk ikut
Prancis sudah langsung bilang, enggak, saya nggak mau ikut. Trump marah, saya kenakan 200% tarif katanya gitu kan. Nah, Kanada kan udah diundang. Kanada awalnya mau, udah mau masuk, tapi waktu di Davos dia buat pernyataan yang mengkritik Amerika. Langsung sama Trump, udah dikeluarin, ya kan? Nah, banyak negara seperti Inggris, Jerman dan sebagainya itu mereka mengatakan saya pertimbangkan. Jadi nggak tanda tangan pada hari itu. Saya pertimbangkan. Ternyata sekarang mereka bilang, wah mohon maaf kita tidak bisa masuk karena tidak sesuai dengan konstitusi kita. Bahkan dianggap bahwa BOP itu punya potensi untuk bersaing dengan PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB. Karena dia menyelesaikan masalah-masalah konflik, perdamaian di berbagai belahan dunia. Nah kalau kayak gitu buat apa PBB? Ya kan? Nah kalau Trump ini kan ingin sekali dia mendapat Nobel Peace Prize yang dari Norway itu yang dia nggak dapat gitu. Jangan-jangan inilah yang dia bilang, biar saya aja yang bisa punya otoritas untuk menentukan bagaimana perdamaian itu dibentuk. Saya nulis di Surat Kabar Nasional ya, terinspirasi dengan pernyataan dari Raja Louis ke-14. Dia mengatakan gini, l'État c'est moi. Negara adalah aku adalah negara. Nah kalau Trump udah nggak negara lagi dia. Dunia adalah aku. Le monde c'est moi, ya kan? Waduh saya bilang, gila kalau saya lihat dari BOP. Dan kemarin ini kan di Washington DC ada pertemuan BOP yang pertama kali, ya kan? Saya tadinya membayangkan bahwa pertemuan ini seperti pertemuan yang ada di Dewan Keamanan PBB. Negara-negara masing-masing akan mengatakan bagusnya kayak begini, ini begini, dan lain sebagainya. Nanti endingnya itu akan ada resolusi. Resolusi Dewan Keamanan PBB. Kemarin, enggak. Trump bicara panjang lebar, bilang terima kasih ini. Lalu mengatakan bahwa sekarang sudah ada komitmen sampai dengan 7 miliar US dollar gitu ya dari negara ini. Lalu kemudian ada nanti pasukan dari sejumlah negara termasuk Indonesia. Lalu kemudian juga ya menaikkan kepala negara, kepala pemerintahan yang hadir gitu ya. Lalu kemudian kepala pemerintahan, kepala negara yang hadir dikasih kira-kira waktu 15-20 menit untuk menyampaikan. Isinya apa? Ya semua memuliakan Trump. Wah Trump bagus, begini dan sebagainya. Yang kedua adalah ya kita komit dengan ini. Saya bilang ya ampun gitu. Yang lucu tuh ini ketika Israel bilang kita berterima kasih sama Trump. Karena berkat Trump dengan BOP ini, maka para sandera kita bisa kembali, baik yang hidup maupun yang meninggal kan gitu kan. Ceritalah macam-macam, ini karena semua Hamas dan sebagainya. Tanpa menyebut bahwa dia telah membunuh 70.000 orang di Palestina. Nah setelah itu, Perdana Menteri Pakistan yang menyampaikan, dia cerita bahwa di Gaza itu rakyat menderita sejak lama, mereka ini dan lain sebagainya, dan perlu untuk mendapatkan ya pengakuan lah sebagai sebuah negara. Saya bilang wah keren banget ini, berani-beraninya lawan kayak begitu kan. Nah jadi menurut saya di dalam forum itu ternyata apa ya, cuman bicara aja, cuman omon-omon tapi tidak konkret. Nah memang kemudian ada Mayor Jenderal Jasper namanya Jasper Jeffers, itu Mayor Jenderal Amerika Serikat yang ditunjuk sebagai komandan dari ISF. Pertanyaan saya, siapa lagi yang nunjuk? Apakah ini semua anggota atau jangan-jangan chairman lagi? Dan kelihatannya chairman yang nunjuk. Dan dia mengatakan bahwa ya kita akan siapkan pasukan dan lain sebagainya. Sudah ada dari Albania, dari ini termasuk Indonesia. Dan kemudian disebutkan bahwa Indonesia akan menjadi wakil komandan. Wah, deputy commander. Di Indonesia semua bilang, wah hebat ya kita nih. Dalam hati saya mati saya. Kenapa saya katakan kayak begitu? Karena mandat dari ISF, memang kalau kita lihat di dalam 20 poin proposal yang ada dalam resolusi 2803, bukan dalam rangka peacekeeping, bukan dalam rangka menjaga perdamaian, tetapi dalam rangka satu, demilitarisasi, kedua, perlucutan senjata terhadap Hamas dan senjata-senjata yang ada. Nah kalau misalnya seperti itu, kita jadi wakil komandan, itu kita nggak bisa bilang, saya pick and choose ya, saya cuma di bagian sebelah sini untuk kesehatan, untuk konstruksi saya nggak mau ketemu sama apa, nggak bisa lah.
Kalau panglimanya bilang ini harus kayak gini, ini harus kayak gini, Iya. gimana? Harus ikut. Harus ikut perintah. Kalau di tentara kan kayak begitu. Karena gini, memang pada waktu sebelum ada pertemuan pertama itu, Kementerian Luar Negeri sudah mengeluarkan rilis yang mengatakan bahwa kalau nanti akan ada sumbangan pasukan, maka itu harus didasarkan pada mandat. Ya. Nah ini jadi debat nih, mandatnya dapat nggak? Kalau dari Kemlu sih bilangnya mungkin mandatnya dapat kan dari yang 2803 kemarin. Padahal ini mau nggak dibodohi juga rakyat kita. Kalau misalnya ada mandat peacekeeping, itu harus mandat khusus lagi. Dan nanti akan kelihatan bahwa anggaran akan ditanggung oleh PBB. Kemudian baretnya harus baret biru PBB. Kalau misalnya nanti baretnya adalah baret misalnya masing-masing negara, berarti itu bukan dari PBB. Kemudian juga anggarannya bukan dari PBB, berarti apa? Akan ditanggung oleh masing-masing negara. Nah ini kan akan memberatkan, ya kan? Kedua di rilis itu Kemlu bilang, pokoknya kita nggak boleh berpihak, gitu kan? Dan ini untuk kemanusiaan. Oke lah, ketika sebelum menyumbang kan kita membuat persyaratan seperti itu. Tapi setelah menyumbang, udah masuk pasukan itu, emang pemerintah Indonesia, Kemlu atau katakanlah TNI bisa punya cawe-cawe terhadap pasukan yang sudah disumbang? Nggak bisa. Mereka tuh istilahnya kalau dalam tentara itu di BKO-kan. Ya, bawa kendali operasional. Jadi udah dibawanya si chairman dan kemudian oleh panglimanya. Di mana kita jadi wakil. Disebutkanlah di situ sama Jenderal Jaspers ini bahwa nanti Gaza ini panjangnya kayak gini, ini ada sektor 1, sektor 2, sektor 3, 4 dan 5. Dan 5 itu tentara Indonesia yang ada di Rafah. Kita di situ dapatnya. Nah, pertanyaannya adalah kita ini cuma di perbatasan aja, seperti yang dikendaki oleh Osama Hamdan dari Palestina bilang waktu kita bilang kita akan kontribusi, boleh Indonesia boleh masuk, tapi di perbatasan aja ya yang menjaga antara Israel dengan Gaza gitu kan. Jadi yang di garis kuning lah atau apa gitu ya di sini. Nah, tapi ini ditaruh di sektor. Nah, saya nggak tahu ya. Saya dengar katanya di Rafah itu justru banyak Hamas di sana. Jangan-jangan kita harus berhadapan dengan Hamas. Kalau kita berhadapan dengan Hamas, yang saya khawatirkan, saya masih respect sama Pak Prabowo jadi presiden. Takutnya rakyat ya tidak setuju dan itu akan menggerus legitimasi presiden di dalam negeri. Nah itu yang akan membahayakan. Nah, jadi saya pikir gimana ya, ini kan jangan-jangan Israel sekarang udah masuk dan Israel selalu mengatakan jangan pernah berharap bermimpi bahwa di Gaza akan berdiri negara Palestina. Padahal kita bilang kita ikut dalam BOP itu, kita akan menyumbang pasukan itu dalam konteks bahwa di Palestina akan ada negara merdeka dan menuju pada two-state solution. Nah sekarang gimana nih kalau misalnya Israel ada di BOP, Indonesia katakanlah di sisi lain gitu ya, yang amanahi oleh Palestina untuk harus ada negara merdeka, ini berhadapan-hadapan. Dan chairman-nya di tengah, yaitu Trump. Maksudnya dari banyak pihak, dari ormas Islam yang pernah ketemu sama Bapak Presiden, atau misalnya para mantan Menteri Luar Negeri dan sebagainya, udah kita jadi kuda Trojan. Kita masuk aja dulu, lalu nanti kita rubah gitu. Saya bilang, aduh gimana ya? Saya bukannya nggak optimis ya, kecuali ada keajaiban, kan? Apa ya bisa? Yang kita hadapi itu Israel, ya kan? Yang kita hadapi itu Perdana Menteri Netanyahu. Jadi kalau menurut saya, kita pun mau jadi kuda Trojan, ya enggak. Justru yang saya khawatirkan bukan kita jadi kuda Trojan, tapi kita menjadi alat melegitimasi kepentingan Israel, kepentingan Amerika terhadap rakyat Palestina, terutama juga terhadap Hamas. Terutama dalam rangka perlucutan. Ini kalau bahasa Jawa dibilang sebagai nabok, tapi pinjam tangan, nyilih tangan. Jadi Israel itu mau nabok Hamas, tapi nyilih tangannya Indonesia. Berarti seberapa besar kita akan dalam kondisi seperti itu kalau ngelihat tadi ini Prof jelasin gitu ya, dengan perbedaan sign piagam tadi dan dengan kondisinya BOP dan segala macam dengan Chairman Trump, seberapa
persen Indonesia akan berada dalam posisi itu, akan berhadapan dengan Israel dan kita bisa mempengaruhi begini. Yes. Saya sih ya persentase cuma 1% lah. Itu pun karena keajaiban ya, miracles. Yeah. Selebihnya kita akan ikut kan atau Selebihnya mereka? kita jangan-jangan cuma ikut aja. Kalau saya lihat dalam pertemuan yang pertama itu, ya cuma sidangnya kayak begitu. Waduh, saya mohon maaf ya, saya nggak yakin. Memang gini ya. Kalau kita lihat satu fakta untuk orang hukum, itu pasti bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Ya, ada yang pesimis, ada yang optimis. Dalam hal yang seperti ini mungkin saya pesimis, ada yang bilang optimis. Tapi kalau misalnya lihat rapat yang kemarin itu yang dilakukan yang pertama kali, udahlah saya minta ya beliau-beliau yang tahu mengenai masalah luar negeri, kira-kira kita optimis nggak bisa mengubah warna kebijakan dari apa yang diinginkan oleh Trump, apa yang diinginkan oleh Netanyahu. Karena Netanyahu akan menyampaikan kepada Trump.